Terus mereka suka ngonten areajajan.id dan Area jajan benar-benar literally jajan food. Standarnya tuh cukup jadi manusia, harusnya tuh udah sadar bahwa itu tuh suatu hal yang sangat kejam gitu. kemarin beli ini kayak gitu kan yang diboikot kayak gitu kan. Sempat belajar 1 semester di University of Nottingham. Jadi kalau teman-teman yang suka bola pasti tahu lah Nottingham Forest ya. Kuda hitam ya. Kuda gitu. Karena kan peringkat 3 tuh ya. Kalau MU agak jauh gitu. Balik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, sahabat-sahabat sekalian dan sobat wakaf dimanapun kalian berada ya. Ya, selamat datang di acara konflik atau biasa kita kenal dengan konsumsi publik. Ini konsumsi publik ini sebagai salah satu series podcastnya Wakaf Salman ya yang udah pernah sebelumnya kita adakan. Namun sempat hiatus teman-teman dan kita lahir kembali sebagaimana benih ya yang udah dikubur, kita lahir kembali, kita tumbuh kembali gitu. Ya sahabat-sahabat sekalian, kita saat ini kedatangan 2 orang pemuda yang kebetulan dikenal di berbagai masjid-masjid di Bandung lah ya ibaratnya. Yang kita tahu 2 orang ini ternyata sudah aktif sebagai salah satu inisiator gitulah, inisiator yang juga masih muda usianya dan sudah menebar manfaat banyak ke beberapa majelis gitu ibaratnya ya. 2 orang tersebut mari kita sambut sahabat sekalian. Ada Kang Fajar Sutisna sebagai konten kreator dari Din Area dan juga Kang Adin Munadia Yunadi. Tenang nih deh. Tepuk tangan. Thank you banget udah diarahin. harus bilang apa tadi? Iya. Oh iya. Harus bilang apa? Iya, tadi kan menyambutnya kayak gimana di? Diarahin tepuk tangan. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ya. Ini dia Kang Adin dan Kang Fajar ya, atau Kang Fajar dan Kang Adin. Gimana sehat Akang sekalian? Gimana kabarnya dan apa kesibukannya di akhir-akhir ini? Kang Fajar dulu. Oke. Alhamdulillah ya, terima kasih Kang Rizky ya dari Wakaf Salman sudah mengundang teman-teman Din Area, dan untuk saat ini baru kami berdua, dan semoga kedepannya nanti jika ada kesempatan lain kolaborasi sama teman-teman yang lain juga, ataupun sama teman-teman komunitas yang sering bareng sama kita juga kayak gitu ya. Nah, kenalin Kang, saya Fajar Sutisna, dan sebenarnya harusnya Kang juga kenal ya, saya di Salman juga. Iya. Saya aslinya di Salman juga, baru lulus dari ITB, kesibukannya sekarang bekerja sambil aktif di beberapa komunitas. Terutama sebenarnya karena dari awal saya berkuliah itu sudah aktif di kemahasiswaan dan juga kemasjidan. Nah, setelah bekerja itu saya lebih aktif lagi untuk terutama di luar Salman kayak gitu, di kemasjidan. Sejak saya lulus tuh aktif di Masjid Darut Tauhid di SSG-nya, sampai jadi pelatih, ikut diklatnya, dan dulu tempat kerja saya yang pertama itu dekat Masjid Al-Latif. Jadi sampai deket banget sama pemuda Al-Latif. Nah, sejak itu jadi saya connect terus sama teman-teman, nggak hanya dari Salman, sambil masih jadi imam muda di Salman. Teman-teman di Darut Tauhid juga aktif, dan di Al-Latif, dan dari Al-Latif itu kan sering dari teman-teman kegiatan Masjid Runners kayak gitu. Jadi kalau bisa dirangkum, saya sebenarnya aslinya bekerja, tapi kalau dibilang backside-nya yang bisa dibilang lebih terlihat di dunia mayanya, di sosial media, dari imam muda Salman, terus aktif. Jadi kalau personal brandingnya mah Masjid Runners lah ya, sambil konten di, dan itu akhirnya ketemu di Din Area. Din Area ini ya. Berarti nggak salah ya promnya. Saya tadi bilang aktif di berbagai masjid dan dikenal di berbagai masjid di kota Bandung ya, sahabat-sahabat. Nah ini ngomong-ngomong Din Area, berarti Kang Adin juga sama aktif di Din Area gitu, atau gimana nih bisa ketemu atau pada akhirnya ya ngonten bareng ya, kalau nggak salah ngonten bareng atau apa kolaborasi kerjasama nih, gimana nih Kang
Adin? Ya, pertama-tama terima kasih untuk Kang Rizky juga Wakaf Salman udah ngundang kami, dan perkenalkan saya sendiri nama saya Adin Munadia, bisa dipanggil Kang Adin atau Adin. Kalau sekarang sih ya mulai gabung sama Din Area. Jadi mungkin sejarah awalnya mungkin Din Area itu awalnya teman ngaji gitu. Nah, terus akhirnya ada Din Area, dan akhirnya gara-gara itu bisa terbentuk dan akhirnya konten bareng gitu. Dan mungkin Kang Fajar udah lebih lama daripada saya. Iya. Ini berarti apa ya, ibaratnya Din Area itu apa sih? Ini banyak barangkali ada yang belum tahu gitu. Nah, bisa dikisahkan. Oke, kalau Din Area itu sebenarnya kalau dilihat orang-orang sekarang itu lebih banyak orang kalau yang ngikutin dari dulu ya, itu area jajan, areajajan.id. Jadi istilahnya gini, dulu kami teman ngaji, tapi memang ada juga yang satu keluarga, Kang. Satu keluarga. Jadi dari Kang Novan, Kang Nafil, Kang Novan, Kang Nafil sama Kang Rif dan Kang Rafdi ya. Itu dari satu keluarga itu ngaji bareng, dan istilahnya itu ngundang Ustadz Herfi untuk di keluarganya. Nah, ketika mereka awalnya kan masih ngaji dari dulu, terus mereka suka konten areajajan.id. Dulu mah kontennya Dulu sebelum Din Area namanya Area Jajan. area jajan. Area jajan benar-benar literally jajan food atau apa jajan? Utamanya makanan ya. Makanan, food vlogger makanan, gitu. Food vlogger. Oh Karena gitu. di Bandung ini kan Banyak kulineran. Banyak kuliner makanan kayak gitu. Nah, sambil ngonten mulai kuis-kuis, bikin kuis-kuis kayak gitu. Kuisnya macam-macam lah, dari bola, terus kuis bahas sejarah juga, tentang Indonesia, tentang luar negeri, tentang apa kayak gitu kan. Nah, itu udah viral tuh dari dulu kayak gitu. Nah, terus sampailah ganti, pernah jadi nama Infinite waktu itu People. punya bisnis juga, Infinite People. Dan ketika udah mulai apa ya, agak hiatus lah ya, karena dibilang agak capek sih ketika bahasnya tuh terlalu broad gitu ya. Nah, sementara kita tuh udah sama-sama, oh kira-kira apa sih yang benar-benar bisa ngebalikin energi kita kayak gitu. Ternyata ketika kita bahas keimanan kayak gitu ya, nah itu justru malah bisa lebih menyatukan kayak gitu, karena waktu itu sempat pada pisah lah kayak gitu. Nah, ya udah akhirnya pas mau bikin nama Din Area gitu ya, itu ketemu sama saya waktu di satu majelis lah di Al-Fitiyah namanya, sama Ustadz Harfi juga. Dan akhirnya saya sama Kang Puji diajak dan terbentuk Din Area kayak gitu. Nah, kalau sekarang sih kita ngontennya kayak kuis-kuis Islami, terus bahas ya kayak permasjidan dan tongkrongan Ya, masjid. obrolan tongkrongan itu. Iya. Ya. Nah, ini unik sobat-sobat sekalian, sobat wakaf dimanapun kalian berada. Ternyata Din Area nggak terlahir dari dunia Islami, ternyata dari makanan malahan ya, dari makanan dulu, dari satu hobi yang sama, yaitu suka pada jajan. Apa tadi namanya, jajan? Areajajan.id, dan kemudian berubah jadi ya ini Din Area, melewati berbagai macam dinamikanya, dan sekarang hadirlah ini akang-akang yang ada di depan kamera ini ya, sebagai salah satu perwakilan dari Din Area. Nah, berarti banyaknya pemuda ya, Kang ya? Pemuda Semua ya, dikenalnya pemuda. Itu pemuda tuh dari mana? Maksudnya idenya gimana nih menyatukan pemuda tuh? Atau ngalir gitu aja, obrolan kopi, obrolan nongkrong, jadi banyak yang mau ikut gabung, atau memang ditargetkan open recruitment gitu, Din Area harus pemuda, harus nggak boleh yang udah bapak-bapak gitu, atau gimana? Sebenarnya karena memang tongkrongan aja sih, Kang. Tongkrongan, terus suka ngaji bareng, dan punya hobi yang sama, terus dikontenin kayak gitu. Mulai dari situ sih, Kang. Jadi memang ya karena temen-temen tongkrongan ya, temen-temen tongkrongan sama anak-anak muda lah, bukan sama bapak-bapak gitu. Dan mungkin karena guru ngaji yang sama juga sih. Iya, guru ngaji yang sama. Ustadz Herfi itu. Nah, ini unik ya, ngomongin tentang pemuda itu menurut saya di Bandung atau di Indonesia itu banyak sekali potensi yang bisa digali. Karena apa? Karena kalau bukan, ya seperti ada quotes ya yang saya tahu, kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda adalah idealisme. Nah itu tuh, benar nggak? Setuju nggak? Nah, jadi
apa ya, ibaratnya kalau kita nggak manfaatin waktu muda kita untuk beridealis, beride ya, memiliki ide, ideologi, itu suatu hal yang rugi ya menurut saya. Khususnya gitu di apa namanya, di seputar keagamaan, seputar Islam, seputar sejarah-sejarah yang sudah sepatutnya kita ketahui ya. Nah, sobat-sobat sekalian, ngomongin pemuda dan sejarah, saya tuh kadang suka aware sama satu hal yang terjadi saat ini yang sedang ramai ya. Entah kenapa ramainya tuh baru saat ini dan baru waktu Oktober. Nah, mungkin sahabat-sahabat dan akang-akang di sini punya pertanyaan yang sama ya, kenapa ramainya baru Oktober gitu, padahal ini isu ini udah ada dari ratusan tahun yang lalu ya, ratusan tahun yang lalu, dan peran pemudanya justru di sana tuh vital gitu. Nah, ini saya pengen nanya nih ke akang, gimana nih tanggapannya tentang yang ada G-word ya. Kita kayaknya nggak bisa ngomong YouTube, jadi pakai G-word. Gimana nih tanggapannya tentang pembantaian itu yang kita tahu menghancurkan banyak sekolah dan universitas, yang di sana banyak pemuda beridealis, tapi masa depannya terenggut gitu. Nah, gimana nih tanggapannya? Kita pengen ngobrolan tongkrongan aja nih, Maya. Dari saya dulu, Kang. Boleh. Sebenarnya untuk apa ya, untuk melihat konflik yang terjadi di sana atau kejadian di sana itu sebenarnya kayak standarnya tuh cukup jadi manusia harusnya tuh udah sadar bahwa itu tuh suatu hal yang sangat kejam gitu. Nggak perlu kita tuh harus jadi muslim dulu lah atau jadi seorang yang taat beragama atau apa. Tapi minimalnya kamu untuk manusia harusnya tuh udah bisa ngeliat bahwa itu tuh suatu kekejaman yang luar biasa gitu, karena ngelihat mereka dibunuh secara massal tanpa pandang bulu, entah itu tentara atau bukan, dan tentu kebanyakan kan korbannya adalah anak-anak dan juga perempuan gitu. Dan itu miris banget sih, kadang saya juga kalau kayak scrolling terus ada berita itu kayak udah nggak kuat banget sih kalau nggak berita kayak gitu ya. Dan tadi benar juga sih, kayak sebenarnya konflik ini tuh bukan konflik yang baru terjadi setahun atau 2 tahun gitu. Bahkan udah dari puluhan tahun yang lalu, bahkan dari semenjak terbentuknya. Jadi ya konflik itu udah ada, bahkan jauh sebelum pembentukan negara itu udah ada, ya konflik itu sebenarnya udah ada gitu, karena memang itu adalah tanah yang apa ya, sakral gitu, tanah yang dijanjikan gitu ya, Kang. Mau disensor nggak? Yang mana? Di Disensor nama. Apa sih? Nanti di YouTube-nya takutnya kena. Yang disensor di editornya. tin gitu ya. Oh, iya. atau Dihilangin suaranya gitu. iya Berarti aman yang ngomong aja. aman lah, biar terbuka enak ya, juga, biar lepas. Biar lepas gitu, nanti ada frame. Jadi kayak nggak enak gitu kalau ngomong, kita nggak mencaci maki mereka gitu ya. Oke, apa namanya? Tadi kan berarti sebagai konten kreator nih ya, akang-akang di sini, Kang Fajar terutama. Tadi kan kita udah denger pendapat dari Kang Adin. Nah, sekarang saya pengen tahu nih sudut pandang konten kreator dari Kang Fajar ya. Itu rata-rata kan konten kreator tuh pemuda ya. Ya meskipun kita tahu banyak ya yang ibu-ibu, bapak-bapak. Cuma rata-rata yang kita tonton tuh rata-rata yang muda-muda yang seumuran lah ya. Itu kan mereka di Palestina juga berhak untuk melakukan hal yang sama kayak kita, mengonteni sesuatu atau melek teknologi. Tapi yang kita lihat sekarang di berita tuh mereka untuk punya HP aja susah, untuk mengonteni sesuatu aja susah. Bahkan ada satu musisi Palestina harus kabur dulu dari Palestina untuk merilis lagu gitu biar aman gitu. Itu gimana tuh pendapatnya dari sisi konten kreator Kang Fajar? Dari segi identitasnya atau dari segi misalnya Segi identitas pribadi atau? ya, dari segi pribadi. Kalau dari segi gini ya, kalau dari segi, saya bicara dari segi anak mudanya ya. Kalau udah dibilang kita sebagai konten kreator dan sudah dilabelin, bukan dilabelin ya istilahnya, orang ngelihat kita itu pemuda yang aktif dalam menyuarakan kepemudaan ataupun isu-isu dalam, baik dalam beragama atau bermuamalah dengan manusia lainnya kayak gitu. Itu
ya kita jadi lebih sering ditanyain sih kan, kita dikenal aktif kita dikenal aktif di kemasjidan, terus istilah gini, oh gimana nih kayak gitu kan, pada suka nanya kayak gitu apapun itu. Terus kadang bahkan kalau kan itu kan isunya sampai ke teman-teman kantor juga. Terus kayak kira gue pengen beli ada lah produk yang mau diboikot ya, perlu disensor gak sih kayak gitu. Boleh ngomongnya nanti disensor. Ngomong aja tapi nanti Mau beli Iya. apa tuh? Mau beli apa? iya ada teman tiba-tiba kepengen terus bercandanya gue pengen minum darah Palestina gitu sampai Ada yang bercanda gitu ya? bercandanya sampai gitu. Kalau di luar sana tuh masih ada kan kayak gitu. Di luar di mana nih maksudnya? Di Masyarakat umum lingkungan gitu. masyarakat umum kayak gitu. Dan yang lain akhirnya, wah gimana nih Jar gitu kan. Oh bilangin tuh, ceramahin kayak gitu. Jadi pada akhirnya jadi bercandaan padahal itu sensitif ya. sensitif tapi dia tuh sebenarnya kalau bisa dibilang ya, karena kalau pertama ketika kita nggak punya rohiyah atau yang keterikatan ke sana istilahnya, hanya ikutin berita yang ada tapi nggak masuk ke dalam jiwanya, yang ada terdepan dalam keinginannya dia gitu ya, keinginan dia untuk sebuah kenikmatan atas sebuah produk yang selama ini udah ada, yang dianggap orang enak dan nikmat gitu ya dianggap, jadinya dia lebih mengedepankan hal itu kayak gitu, tapi sambil bercanda gitu supaya dibolehin kayak gitu. Berarti membenarkan pembenaran aja dianya gitu. Iya pembenaran tapi sambil bercanda kayak gitu. Akhirnya beneran beli. Aduh. Ini di kalangan umum. Kalangan umum itu ini gitu ya. karena kan ngelihat saya sendiri kan yang agak beda ya gitu kan. Ya, ngerti lah. Bilangin tuh jar si itu gitu kan. Kemarin beli ini kayak gitu kan yang diboikot kayak gitu kan. Nah, ya udah ya kita cukup ini aja sih sambil kayak ceramain dikit-dikit lah ya. Atau enggak kayak sentil dikit aja. Tergantung segimana orang itu masih dalam lingkup istilahnya influence kita kayak gitu. Kalau bicara di sosial media itu kan ada audiensnya, tapi kalau di ketemu langsung itu kan kita juga bisa lebih ngelihat batasannya sejauh mana orang itu bisa interaksi sama kita kayak gitu. Tapi itu menurut saya parah sih, karena terlepas dari isu Palestina itu produk tersebut tuh emang udah problematik jauh sebelum ini gitu. Maksudnya pernah dengar pasti ya kan tentang para pekerja yang di layoff seenaknya itu di luar negerinya ya gitu. Terus sistem yang mengkapitalisasi pembuatan franchise di berbagai tempat di negara lain itu kenapa ada, maksudnya ya kalau lu suka kopinya ya mangga, cuman kalau sambil mocking gitu kan kayak perasaan kita gimana ya kayak ibaratnya kayak ya kita diejek yang pengen menyuarakan boikot malah jadi kesannya diejek gitu kan sama hal-hal yang seperti itu, padahal terlepas dari isu Palestina juga memang sudah problematik. Betul. Nah, saya jadi penasaran apakah di luar negeri isu ini tenar karena Islam versus Yahudinya atau gimana ya kira-kira, gimana nih Kang Fajar atau Kang Adin? Mungkin dari saya dulu. Ya boleh. Jadi alhamdulillah kemarin tuh saya kesempatan sempat belajar 1 semester di University of Nottingham. Jadi kalau teman-teman yang suka bola pasti Nottingham Forest. Nottingham Forest ya. Kuda hitam. Kan peringkat 3 tuh ya. Kalau MU agak jauh gitu. Isu sensitif juga ya. Balik lagi ke MU. Dan mungkin sebelumnya kalau mungkin ngelihat Inggris kayak itu Eropa banget atau gimana gitu. Tapi ternyata waktu saya di sana tuh itu muslimnya tuh hidup banget itu Kang. Karena memang populasi muslim di sana itu sangat besar. Terutama muslim-muslim yang mereka tuh berasal dari daerah Pakistan, India, Arab. Itu didominasi sama mereka gitu. Nah, otomatis dengan hadirnya banyak muslim tersebut, isu kepalestinaan atau konflik yang terjadi di sana tuh jadi cukup hidup juga. Nah, yang bagusnya adalah dan juga kadang bikin saya kaget juga gitu. Pertama tuh sekarang tuh hampir di seluruh univ di Inggris tuh pasti ada masjid karena untuk mengakomodir mahasiswa muslim tadi. Nah, dan setiap saya ke masjid-masjid, entah saya sempat juga sholat kayak di masjidnya Univ Oxford gitu.
terus di Nottingham itu sendiri atau di Birmingham itu tuh pasti ada flyer-flyer yang mereka tuh mendukung isu Palestina tadi. Dan setiap saya salat Jumat tuh ini juga setiap beres salat Jumat tuh selalu dibuka donasi untuk Palestina tadi. Nah, menurut saya ini tuh satu hal yang cukup bagus ya, karena gimana ya Kang? Memang sih kita perlu ya mendoakan mereka gitu atau mendukung secara apa ya, gerakan-gerakan yang lebih ke moral dan sebagainya. Tapi kan soal materi juga, nah ini sangat mereka butuhkan gitu, terutama bantuan entah uang tadi itu diubah jadi makanan atau tentang buat kebutuhan hidup mereka. Nah, dua kolaborasi itu harus terus ditumbuhkan gitu. Yang pertama dari gerakan-gerakannya, entah itu demo. Dan di sana juga banyak demo loh Kang. Demo Palestina gitu. Iya, sering lihat saya di Iya. TL. Dan itu tuh ya cukup masif juga dan nggak ada yang membubarkan atau apa. Karena kan bagusnya saya tuh kayak freedom of speech tuh ya. Nah, jadi selain gerakan-gerakan gitu ya, entah mungkin kita sering berdoa dalam kunut kita gitu, itu penting ya. Cuma tentang materi ini juga harus ditumbuhkan gitu, karena ya mau gimana pun mereka kan perlu itu ya, perlu bantuan secara materi gitu. Dan itu sih yang aku dapat sih Kang waktu di Inggris kemarin. Dan mungkin ya itu bisa jadi contoh buat di sini gitu, teman-teman di sini gitu. Itu di Inggris itu menarik ya, karena Inggris tuh benar-benar yang aku lihat ya, nggak tahu Akang yang udah pernah ke sana. Kalau saya cuman baca-baca doang, baca-baca sama ya virtual. Yang saya lihat tuh memang beberapa wilayah ada yang dia anti fasis, ya benar nggak? Ada yang beberapa wilayahnya tuh fasis banget gitu, kayak contohnya London tuh wilayah London Utara atau mana ya, yang wilayahnya Chelsea itu London mana? Utara atau itu di Chelsea itu enggak kayaknya ya nggak tahu nih. Pokoknya di Londonnya Chelsea itu terkenal hooligan Chelsea-nya tuh far right, orang-orang kulit putih sayap kanan yang benci Islam malah. Itu kadang berkonflik, dia berkonflik sama orang-orang Birmingham yang tadi disebutin. Karena di Birmingham tuh mayoritasnya imigran ya. Imigran yang selain kulit hitam tuh ada banyak muslim. Jadi itu mereka tuh sama-sama minoritas, jadi saling rangkul. Nah, itu dia yang jadi unik kalau di luar negeri tuh ada satu isu yang sama dan lu jadi korbannya ya lu harus saling rangkul, nggak usah terpisah-pisah karena dia Islam, dia dari India, dia dari Arab, enggak gitu. Nah, ini yang gimana ya caranya membawa hal tersebut ke sini, ke Indonesia menurut Akang gimana deh? Ada ide atau ada gebrakan apakah? Apa kita harus dakwahnya secara umum dulu kah? Jangan dulu secara Islami gitu, karena kan kita tahu beberapa orang malah susah ya kalau diajak lewat masjid gitu. Nggak semua orang, terutama yang jauh dari masjid gitu, mau gitu ngedengerin tausiah tentang Palestina gitu. Gimana nih Kang? Mungkin ngelanjut sedikit yang tadi ya Kang, dan mungkin bisa jadi ide juga. Nah, itulah sebenarnya pentingnya ada sosok influencer sih Kang. Jadi pengalaman saya tuh kemarin ya, alhamdulillah di tahun baru tuh ada ini Syekh Mishari, biasanya kan tahu ya Syekh Mishari Al-Fasi. Di setiap akhir tahun tuh biasanya suka ke Inggris. Nah, kemarin tuh alhamdulillah berkesempatan untuk ikut lah. Jadi Syekh Misharinya tuh emang datang ke masjid ya, pimpin sholat Isya dan juga beliau tilawah. Ternyata itu tuh bukan acara utamanya gitu. Ternyata acara utamanya itu adalah memang dari judulnya tuh A Night for Palestine. Nah, disitulah di acara itu dibuka suatu apa ya, donasi gitu ya Kang. Nah, di donasi itu tuh ya tadi ada kolaborasi itu untuk menarik orangnya, perlu influencer gitu ya. Di sini dalam hal ini Syekh Mishari tadi. Nah, juga ada suatu pemuda-pemuda yang mereka tuh mengumpulkan dana. Nah, luar biasanya kalau nggak salah tuh di Birmingham waktu itu saya ke sana, dan juga setelah itu beliau tuh ke Manchester. Di dua tempat ini aja bisa mengumpulkan sekitar 400.000 pound sterling, itu tuh sekitar 8 miliar Rupiah? ya kalau dirupiahkan itu ya. 8 miliar rupiah? 8 miliar. Nah, itu tuh berapa lama ya? Itu di dua tempat aja, di Birmingham dan di Manchester. Nah, mungkin strategi ini bisa mungkin Kang Fajar melihat dengan adanya influencer itu bisa dikolaborasikan itu untuk bikin suatu apa ya, gerakan yang aksi yang nyata gitu untuk Palestina. Sepakat. Mungkin dari saya itu sih Kang.
berdampak nyata. Masuk. Gimana Kang Fajar, sosok influencer muda ternyata dibutuhkan di isu ini. Nah gimana nih menurut Kang Fajar untuk cara ibaratnya gimana ya ngerangkul semua pihak lah, ibaratnya jangan yang Islami dulu gitu. Karena kalau yang saya lihat ya, koreksi kalau salah, orang-orang yang Islami udah pasti aware sama isu ini gitu. Malah yang di luar itu yang susah gitu untuk aware. Meskipun sekarang fenomenanya adalah yaitu dia karena ada influencer yang dari kalangan umum yang menyuarakan isu ini, mereka-mereka yang terkesan tidak Islami pun ikut kerangkul. Nah, gimana nih Kang Fajar strateginya di era modern ini, di era sosial media ini, apa nih yang bisa dilakuin kira-kira ya? Oke, kalau statement awalnya kan sebenarnya udah tersebar ya. You don't have to be Muslims to support Palestine. You just have to be human. Nah, lebih istilahnya gimana kita nge-breakdown narasi itu, narasi kemanusiaan. Jadi ambil sudut pandang bener-bener ya ini logikanya ya, kayak kalau lu manusia lu harus support kayak gitu kan. Nah, balik ke narasi you don't have to be Muslim, tapi you just have to be human. Maka orang-orang di luar sana yang istilahnya udah support bantu dari segi dana, dan kalau dana itu kan eventual ya, eventual dan kayak bisa dibilang orang nih agak ada kebutuhan harian juga kayak gitu kan. Bahkan ada yang juga kontroversial kan sampai ke Palestina mulu tapi ke teman sendiri, ke tetangga atau enggak kayak gitu. Padahal kan sebenarnya kalau bicara hierarkinya memang itu kan yang paling awal itu kan memang keluarga terdekat sama yang paling membutuhkan. Nah, itu bisa dikategorin tuh ke sana kayak gitu. Nah, makanya sebenarnya kalau mau bicara lebih general ya dan bisa diterima banyak orang sebagai influencer, kita bisa yang nggak berhenti menyuarakan, tapi dari segi istilahnya kalau sekarang tuh udah lebih implisit aja sih, karena kalau dari segi eksplisit tuh semua orang udah tahu, tapi gimana sih merasukan jiwa-jiwa ruh supportnya untuk merasakan orang-orang yang ada di sana kayak gitu. Jadi dari segi kayak kita ngambil ibroh-ibrohnya di keseharian, bagaimana orang Palestina itu mereka dari segi rohiyahnya benar-benar tauhidnya kuat banget kayak gitu kan. Dari segi ke Qur'annya juga dapat, dan istilahnya kalau kita sebagai influencer nih bisa kayak selipin doa aja kayak gitu. Selipin doa buat Palestina kayak gitu. Itu sih. Oke, sepakat sih. Yang saya lihat tuh kenapa beberapa orang belum aware sama kasus ini karena nggak kena ya batin dan rohnya, ibaratnya nggak merasuk tadi terpanggil. Ya. Nah, nggak terpanggil. Nah, istilahnya kan bahkan kalau kata Ustadz Felix Yao tuh dengan adanya Palestina ini mungkin yang tadi mau dibahas itu ya, yang yang kiamat itu tadi. Jangan dibahas yang ya ini mau langsung dibuka aja atau enggak? Nah, makanya kalau kata Ustadz Felix itu dengan adanya Palestina ini itu kan sering jadi perdebatan tuh. Jangan doain Palestina, nanti kalau udah Palestina menang kiamat. Bagi baik muslim ataupun sebagai manusia gitu ya, dengan adanya Palestina ini sebenarnya kita melihat dari segi kalau seorang muslim itu kan kalau ngambil ibrah tuh gini, kalau dapetin ayat Quran ataupun kejadian di kehidupannya, sudut pandang itu harus kayak gini Kang, Allah lagi pengen apa terhadap saya kayak gitu. Sudut pandangnya harus kayak gitu. Kayak kita baca Quran nih, ayat apa, Allah lagi pengen apa sih terhadap saya dengan saya diberikan pendalaman terhadap arti ini, ataupun ketika dalam mengalami kejadian apapun itu, baik naik turun kehidupan, termasuk ketika ada isu Palestina ini kayak gitu, Allah lagi pengen apa sih terhadap saya. Nah, kalau kata Ustadz Felix, dengan adanya Palestina ini, itu tuh Allah pengen ngelihat gitu siapa yang terpanggil gitu ya, yang istilahnya nanti kalau kita punya terpanggil ke sana untuk baik kita support baik secara material maupun moral gitu ya, itu jadi pertanggungjawaban di akhir kayak gitu. Oke. Sepakat sih. Jadi kayak ya benar tadi. Nanti Allah akan tanya gitu. Ketika dulu ada isu ini,
kamu Bersuara apa nggak? sih, Heeh. kontribusi kamu, apakah hati kamu terpanggil gitu. Oke. Berarti ya itu dia tadi balik lagi yang kita bahas ya. Berarti memang harus secara batinnya harus kena dulu ya biar dia sadar gitu. Ibaratnya ya memang benar sih orang harus diambil hatinya dulu sebelum sebelum hal lain-lainnya gitu. Karena kalau berbicara logika ya kita lihat secara logika ini ada loh di depan mata kita orang-orang yang dibantai gitu. Kenapa lu nggak punya nurani ke sana gitu ya? Karena memang belum dapet hatinya aja ya. Mereka masih melihat isu ini ya isu Palestina gitu, bukan isu manusia gitu, bukan isu kemanusiaan, itu isu Islam dan Yahudi dan Kristen gitu, isu agama Abrahamik. Yang tidak Abrahamik nggak usah ikut-ikutan, rata-rata kan kayak gitu. Termasuk yang di sini yang saya lihat gitu, pada anti gitu ngelihat mentang-mentang dia tidak ibaratnya tidak berkeyakinan di circle-nya Abrahamik, ya udah bukan isu saya gitu, saya mah fokus di Nusantara aja. Banyak yang kayak gitu kan yang saya lihat. Itu salah besar ya, karena mau itu di sini, mau itu di Eropa, mau itu di Timur Tengah, pembantaian itu salah. Pembantaian itu bukan suatu hal yang bisa dibenarkan, karena kita pun di Indonesia pernah mengalami itu dulu kan ya, kalau ibaratnya pengen ngomongin logika gitu. Nah ini tadi ngomongin kiamat ya, jadi deg-degan juga. Memang ada isu yang bilang kalau, bukan isu atau ya apa ya, kayak obrolan tongkrongan yang bilang kalau Palestina merdeka itu kiamat. Gimana nih Kang? Apakah itu yang faktor yang bikin anak-anak muda jadi nggak aware terhadap isu Palestina atau gimana? Atau terus yang non Muslim nggak boleh ngebantuin dong gitu ibaratnya kan? Karena kalau misalnya yang non Muslim ngebantuin, yang Muslimnya dapat kiamat gitu. Gimana? Muslimnya doang yang kiamat gitu. Atau gimana nih secara apa ya, secara yang akang pahami lah gitu. Kang Adin mungkin. Bahkan entah gitu apakah kiamat nanti kita mengalami secara langsung atau enggak, cuma kan ini yang di depan mata gitu loh. Sebagai anak muda kan isu pengembangan diri lagi rame banget nih. Harus punya rencana masa depan. Kalau udah nikah harus punya tabungan 12 kali lipat dari biaya harian. Biaya kayak gitu kan, sampai segitunya. Maka tugas kita sebagai anak muda yang harus, tadi kalau bicara isu awalnya, idealisme itu harus dirawat dan dijaga. Mungkin hartanya itu adalah jadi harta yang berkah dan bisa bermanfaat gitu. Mungkin intinya itu sih ya Bang, kalau dari pemahaman saya. Darmawannya Nabi Muhammad SAW tuh ketika Ramadan itu bagai hembusan angin. Ya momen Ramadan ini jadi asalnya jadi madrasah lah ya. Jadi madrasah kita buat lebih dermawan lagi.